anak kita kena syubhat, kalau kita sikapi dengan keras, maka syubhat akan semakin kuat menancap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam podcast yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam Anas Ahsan, Sekolah Islam Anas, dan tentunya Masya Allah bersama kita ya guru, dan tentunya banyak faedah yang insya Allah kita banyak dapatkan dari beliau ya, dalam kajian-kajian beliau maupun dalam materi-materi yang beliau sampaikan, yaitu Ustadz Abu Ahmad ya. Kaifa ahbarukum Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya, Masya Allah. Tentunya juga kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, di tengah-tengah kesibukan ayah bunda yang tentunya sangat banyak ya, tentunya masih bisa menyimak ya podcast yang disampaikan oleh Anas ini. Tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita pelajari bersama ya tentunya sebagai orang tua bisa bermanfaat bagi kita untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Dan Masya Allah Ustaz, pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan bersama ayah bunda dan juga sahabat muslim belajar akan mengkaji sebuah tema, membahas sebuah tema yang sangat menarik Ustaz. Masih ada kaitannya dengan pembahasan kita yang lalu, yaitu yang berkaitan dengan metode Al-Quran dalam pembinaan, dalam pendidikan iman ya. Mungkin sebagai pengantar Ustaz, tentunya ada satu ayat di mana bagian dari hafalan kita yang sama ini kita juga mungkin dihafalkan oleh para santri ya, mungkin kita juga sebagai guru menghafalkannya dalam Quran surat Al-Baqarah ya, di ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, dalam ayat ini jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir, maka yang ada adalah kebenaran, kebaikan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan di situ bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam konteks sebagai Al-Quran, metode Al-Quran dalam pendidikan iman tentunya juga sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi, yaitu bahasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Nah, monggo Ustaz, mungkin bagaimana kita bisa kita lihat dari sudut pandang mana Al-Quran atau metode dalam Al-Quran itu yang bisa kita jadikan pondasi atau pegangan kita dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses pendidikan iman Ustaz. Nah, mungkin bisa dibahas dalam kesempatan sore hari ini. Barakallahu fikum. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'd. Ayah bunda yang saya muliakan, mungkin melengkapi ayat yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi ya, bahwa Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu sudah ada dalam Islam, sudah diterangkan. Ya, sehingga kalau ada sesuatu yang nggak diterangkan dalam Al-Quran, ya berarti sesuatu yang memang tidak penting. Gitu. Kemudian juga Allah Ta'ala kabarkan tentang Al-Quran, wa anzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, yang menjelaskan segala sesuatu. Jadi Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya. Nah, maka apa yang dibutuhkan ya semua diterangkan dalam Al-Quran, termasuk dalam hal pendidikan. Jadi kalau kita mau gali tentang hal-hal yang terkait dengan pendidikan dalam Al-Quran, semua sudah lengkap. Masya Allah. Ya, bagaimana metode memberikan motivasi, ada. Bagaimana cara menanamkan akidah, bagaimana menanamkan ibadah,
bagaimana konsep-konsep pendidikan, bagaimana metode-metode, sampai hal-hal teknis, itu kalau kita mau menggali betul, maka kita akan dapati semua ada di dalam Al-Quran. Masya Allah, barakallahu ya. Ya, tentunya ini menjadi satu yang menarik ya, Ustaz ya. Dan tadi kita bisa pahami bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang sempurna. Nah, dan bisa menjelaskan segala macam apa yang menjadi lingkup aspek kehidupan manusia, kan begitu Ustaz ya. Belum lagi nih Ustaz, mungkin ayah bunda juga sering mendapatkan nasihat ini, atau mungkin juga ayat ini sering disampaikan dalam kajian-kajian parenting. Mungkin juga Ustaz pernah sampaikan juga pada saat kita belajar mengenai ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu ada sebuah tafsir yang menyebutkan yang dimaksud dengan menjaga di sini adalah alimuhum wa adibuhum. Ini kan berarti sangat kental nuansa bagaimana Al-Quran ini berkaitan dengan pendidikan dan keimanan. Nah, dan juga Allah sebutkan ya tentang Al-Quran itu di ayat yang mungkin populer ya di akhir-akhir atau bulan depan deh di Ramadan. Ramadan ya, Masya Allah. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi keterangan-keterangan dalam Al-Quran itu jelas. Masya Allah. Maka kalau sampai ada orang yang tidak ngerti, tidak paham tentang Al-Quran, bukan salahnya Quran, tapi salah orang kita yang nggak paham. Ya, karena kitanya yang belum menggali mungkin ya. Tidak menggali atau bekalnya kurang, sehingga kita nggak menangkap apa yang ada dalam ayat-ayat itu. Nah, maka termasuk dalam hal pendidikan ya, khususnya di penanaman akidah, maka kita dapati keterangan-keterangan Al-Quran yang sangat luar biasa. Ya, maka kalau kita mau menggali, kita akan dapati beberapa metode ya. Mungkin kita tidak sebutkan semua karena waktu dan kesempatan yang membatasi kita. Maka kita akan lihat misalnya di metode keteladanan. Ini adalah salah satu metode pendidikan yang sangat efektif. Terlebih kalau kita mengingat kembali karakteristik anak, bahwa anak itu seneng meniru, ya kan, seneng meniru. Maka salah satu metode Al-Quran di dalam menanamkan akidah, keimanan itu dengan apa? Keteladanan. Nah, ini bisa kita lihat di firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Nah, ini sekarang mungkin bagaimana teknis menjadikan Rasul sebagai teladan dalam penanaman akidah. Ini yang sering kita tidak memahami. Maka diterangkan oleh para ulama, pertama, kita sebagai pendidik, apakah orang tua, guru, harus menceritakan, memberikan gambaran yang jelas tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak. Oh, bagaimana akidahnya Rasulullah itu, bagaimana keimanan beliau, ya, itu harus tersampaikan dengan jelas kepada anak-anak melalui apa? Cerita-cerita. Dan bisa dibangun, itu kan berarti kan menggambarkan profil Nabi SAW dengan segala hal yang positif yang memang beliau contohkan, sehingga anak pun juga tertarik untuk misalnya ada kisah kan, ketika para sahabat dan Rasulullah sedang beristirahat di satu tempat. Nah, tiba-tiba Rasulullah kan ditodong pedang oleh orang kafir. Ya, sahabat nggak ada yang tahu. Lihat, bayangin, Rasul dalam kondisi sendiri sudah ditodong pedang oleh orang kafir. Dan orang kafir itu mengatakan, ya, man yahminuka minni, siapa yang melindungi kamu dari aku? Apa jawaban Rasul? Allah. Dengan keyakinan yang kokoh, ucapan Allah ini menggetarkan orang kafir tadi, sehingga pedangnya terjatuh.
Lalu diambil sama Rasul, ditodongkan balik. Sekarang siapa yang melindungi kamu dari aku? Nggak ada. Ini contoh. Sehingga di situ ada gambaran. Ya. Oh, ternyata Rasul itu Sallallahu akidahnya, keimanannya dahsyat gitu. Itu teknik yang pertama. Ya. Teknik yang kedua adalah apa? Para pendidik, guru ataupun orang tua memberikan keteladanan tentang apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya bagaimana orang tua bersabar menghadapi musibah dari Allah Ta'ala. Ini kan akhirnya anak mendapatkan role model. Ya, ya. Role model yang real. Dan ya, orang real. Tua mengambil dari Quran. Ya, jadi artinya di sini anak mendapatkan gambaran nyata bagaimana sih Rasulullah itu dalam praktek kehidupan orang tua ataupun guru dalam kesehariannya. Nah, kemudian yang berikutnya, ayah bunda yang saya muliakan, ada ayat lain tentang Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yakni Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, wa idyarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Ya, bagaimana ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama Ismail. Ini kan praktek langsung, keteladanan langsung. Kemudian setelah selesai, Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, terimalah kami. Terimalah amalan kami, Engkau Maha mendengar doa-doa kami. Ini adalah contoh real bagi seorang anak, yakni Ismail. Bagaimana ayahnya menunjukkan harapannya, rojaknya kepada Allah, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi itu adalah salah satu metode keteladanan dalam menanamkan akidah. Maka ayah bunda, tugas kita sebagai pendidik, apakah kita orang tua di rumah atau para guru di sekolah, itu harus betul-betul memberikan tadi keteladanan ini. Ya, jangan sampai nanti justru kita memberikan contoh-contoh negatif, baik, terkait dengan akidah. Oh, ini ada ini, kemudian mungkin begini. Ini tanpa kita sadari. Ya, kita memberikan contoh-contoh yang negatif, yang itu menunjukkan rusaknya keimanan atau akidah seseorang. Ya, mungkin lewat film-film, kartun atau apa, ada seperti itu. Maka yuk kita arahkan, kita istilahnya kita wujudkan gambaran Rasulullah SAW, ya, kaitannya dengan akidah di kehidupan anak-anak kita melalui cerita-cerita, kisah-kisah, atau melalui praktek yang kita lakukan. Gitu. Nah, ini Masya Allah penjelasannya, Insya Allah ini ayah bunda bisa kita pahami dan tentunya sangat luas ya, dan kita bisa dapatkan itu dari Al-Quran, contoh-contoh deh. Apalagi kalau kita lihat di sekolah, kan kita sering ada singkatan yang mungkin nggak baku ya, guru. Guru itu kan kalau diartikan bahasa Jawa kan digugulan, ditiru. Masya Allah. Digugul berarti dihormati, ditaati, kemudian ditiru itu dicontohkan gitu ya. Apalagi kita sebagai orang tua juga sama. Nah, tentunya kalau kita mencoba mencermati, apalagi saat ini kan banyak juga sekarang sedang hangat ya, mungkin saya juga memahami ada pendekatan pembelajaran menggunakan metode kulkul itu kan ada meaningful, kemudian mindful dan joyful. Kalau kita tadi kembalikan pada metode Al-Quran, ada keteladanan, kemudian dipraktek dalam guru mengajarkan, dikenalkan dengan pendekatan tadi akidah, tapi dengan pendekatan praktek yang mungkin anak-anak suka. Ini kan berarti sejalan dengan yang sebenarnya sudah ada dalam Quran itu sendiri, meaningful, kemudian mindful maupun joyful tadi, ya, jadi saya pribadi semakin yakin dengan Islam, dengan Al-Quran, Sunnah, bahwa apapun metode yang sekarang
dikembangkan oleh manusia, baik orang kafir ataupun muslim, terkait dengan metode ataupun teknik pendidikan, itu semua dasar-dasarnya sudah ada di dalam Islam. Masya Allah. Ya kan? Ini. Kemudian juga ada ayat ketiga yang bisa kita jadikan landasan untuk keteladanan tadi, yaitu ucapan Yusuf alaihissalam, wattaba'tu millata abai Ibrahim Ishaq wa Yaqub maka lana an nusyrika billahi min syai'. Dan aku mengikuti nenek moyangku. Siapa? Ibrahim, Ishak, Yakub, ya kan? Kami tidak menyekutukan Allah. Tuh, jadi keteladanan dari nenek moyangnya. Maka sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Setiap anak lahir itu di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang merubah dia menjadi Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Nah, maka yuk kita sebagai orang tua harus beri teladan, karena ini diikuti. Bukan hanya anak kita langsung, tapi anak keturunan sampai cucu, cicit dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Bahwa kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kan gitu. Nah, hari ini kan Masya Allah nenek moyang kita Allah musta'an banyak ya di lingkungan kita itu masih kesyirikan yang masih luar biasa. Orang-orang tua kita, nenek moyang kita, bahkan kata menjelang yang tadi saya sampaikan, bahkan di menjelang bulan Ramadan ini ada sebuah budaya di masyarakat kita yang menjurus pada kesyirikan, Ustaz ya. Betul. Mungkin di kuburan dan sebagainya. Nah, gini Ustaz, berbagi tadi kan ada Ustaz menyampaikan ada metode dalam Al-Quran dengan kisah-kisah, dan kalau kita lihat mungkin sekian persen dari kandungan Al-Quran sendiri itu berkaitan dengan kisah, mengkisahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim banyak, kemudian juga kisah yang mungkin jadi selama ini menjadi satu kita pada saat ini saat apa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ya, itu kan banyak kisah-kisah yang penuh dengan syarat muatan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari mungkin roja, mungkin khaufnya, kemudian juga mahabbah, kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kita dapatkan semuanya dalam penjelasan dalam Al-Quran, Masya Allah. Jadi ya mungkin kita bisa secara tidak langsung masuk bagaimana metode kisah ya dalam Al-Quran. Ya, misalnya di surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu kisah terbaik. Masya Allah. Dan ini pengaruhnya luar biasa tentang kisah ini ya. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja itu senang dengan kisah. Coba misalnya kita ada mau cerita terus, yang teman-teman apa tuh gimana? Pengen ngerti, kepo gitu. Bahkan itu kalau kita lihat sekarang saat buku-buku yang banyak bestseller itu buku-buku anak-anak yang sunnah itu yang berkaitan dengan kisah-kisah. Kisah para sahabat, kisah para nabi yang di situ banyak sekali muatan-muatan akidah dan keimanan. Ya, cuman kadang yang jadi persoalan adalah apa? Para pendidik, orang tua ataupun guru itu kurang mampu dalam berkisah. Kita punya pengalaman mungkin masa kecil kita. Kalau mau tidur dibacain cerita, didongengke. Ya. Entah itu bapak kita, entah ibu kita, entah kakek nenek kita itu dongeng pengantar tidur. Nah, cuman kontennya yang tidak benar kan gitu waktu itu. Ya, maka yuk kita harus pandai. Jadi nanti ya minimalnya membacakan kisah. Tapi akan lebih menarik lagi ketika kita memang uslubnya, tekniknya itu teknik bercerita, teknik dongeng. Itu beda sama sebatas baca. Kalau baca itu kan mungkin public speakingnya ya, artinya intonasinya ininya kan kurang bahkan mungkin ada kata-kata yang kita tidak paham atau tidak masuk dalam jangkauan pemikiran anak. Maka sangat bagus kalau ayah bunda baca kisah dari Al-Quran. Kan banyak misalnya kisah pemilik kebun, kisah Ibrahim, kisah Yusuf, sebagainya. Baca, pahami tafsirnya, terus
kita sampaikan kepada anak dengan bahasa cerita. Itu lebih masuk. Tentu banyak sekali. Jadi ingat Ustaz, jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah ikut pelatihan webinar, itu temanya adalah metode bercerita di kelas. Nah tentunya kalau tadi Ustaz mengaitkan dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, berarti seorang orang tua dan ayah bunda di rumah juga harus memiliki kompetensi belajar bagaimana menyampaikan ini kepada anak-anak mereka. Terlebih lagi di kelas seorang guru kan. Ya. Jadi beda banget nanti ketika kita sekedar membacakan cerita dengan kita cerita. Kan kita bisa mainkan intonasi, kita bisa itu satu. Yang kedua, kadang kelemahan orang yang bercerita, dia tidak sampai membuat simpulan. Jadi kisah ini intinya apa sih? Jadi arah atau target dari cerita ini apa? Ini yang kadang para pendidik belum menangkap pesan yang ada dalam kisah itu. Nah, padahal ini penting. Kalau hanya sekedar menceritakan misalnya apa, Ibrahim alaihissalam mendapat perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Cerita tok gitu misalnya. Sudah selesai. Nah, ini kan anak kadang tidak bisa nangkep ini hikmahnya apa, ini faedahnya apa. Nah, ini kadang harus para pendidik harus tahu dulu, ini istilahnya apa ya, CP-nya apa, capaian pembelajarannya apa dari CP-nya. Kalau kita tahu ini targetnya adalah apa, memahamkan anak tentang ketundukan terhadap perintah Allah, meskipun harus mengorbankan nyawa. Baru ceritakan ini. Maka lihat anak-anak bagaimana Ismail alaihissalam, dia rela mengorbankan dia untuk dibunuh. Siapa yang mau dibunuh? Siapa mau disembelih? Tapi karena ini perintah Allah. Juga mungkin jadi teringat saat bagaimana mungkin juga kalau kita menceritakan kisah Isra Mi'raj pada anak didik kita, itu kan belum sampai nalarnya. Bagaimana kemudian Nabi SAW kemudian diangkat gitu sampai ke langit ketujuh, kemudian mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara anak TK, SD, kok bisa ya, kok bisa ya Umi gitu kan. Nah ini kan juga bagaimana benar-benar kisah itu dipahami, kemudian dipahamkan kepada peserta didik dengan capaian pembelajaran. Oh ya, di balik kisah Isra Mi'raj terdapat satu dua hal yang mungkin menjadi keimanan kita. Jadi ini yang penting ya. Itu salah satu metode di dalam Al-Quran, yaitu apa? Metode berkisah. Cuman ya tadi harus pandai membawakan. Jadi kalau orang itu apa ya, membawakan ceritanya tuh seru gitu kan, anak kan lebih tertarik. Dan yang kedua yang lebih penting tadi, inti, faedah, hikmah dari kisah itu apa? Supaya anak menangkap. Bukan hanya sekedar ngerti, oh itu Nabi Ismail disembelih. Terus apanya? Enggak tahu ya, cuma itu aja cerita kan kurang. Nah, cuma gini saat ini di lapangan saat tidak dipungkiri ada subhat saat yang kadang masuk ya, kita sebagai orang tua atau mungkin pendidik. Ada yang mengatakan begini saat ini kan kisah-kisah orang terdahulu dalam Al-Quran yang mungkin tidak relevan dengan kondisi kita saat ini. Nah, subhat ini kadang kemudian akhirnya menjadikan orang tua sebagian mungkin Zat, tidak menggunakan kisah-kisah itu. Nah, bagaimana kita menangkal subhat-subhat itu? Ya, jadi ini kisah Al-Quran itu kalamullah. Ya, bagaimana kalamullah itu tidak sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang. Semuanya serba-serba. Jadi Al-Quran itu cocok untuk siapapun. Zaman dulu, sekarang, dan waktu kapanpun dan seterusnya. Masya Allah. Dan ingat ya, bahwasanya apa? Kita membaca atau menyampaikan cerita, kisah itu untuk mengambil manfaat. Jadi misalnya kita belajar sirah nih, kita belajar sirah Rasul SAW, atau sirah para sahabat, kerajaan-kerajaan. Itu kan mesti kita untuk mengambil faedah. Bagaimana mereka dulu perjuangannya, bagaimana keruntuhannya, bagaimana sebab-sebabnya apa, sebab kemajuan mereka apa, sebab kemunduran bahkan keruntuhan mereka apa. Ini kita pahami untuk kita jadikan pelajaran untuk menghadapi kehidupan masa depan. Oh, kalau aku pengen maju, oh seperti ini caranya, langkahnya.
oh kalau aku melakukan hal ini, aku akan mundur, aku akan hancur sebagaimana orang terdahulu sudah melakukan. Maka as-sa'id, orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Masya Allah. Ya. Tapi orang yang celaka itu siapa? Orang lain mengambil pelajaran dari dirinya. Itu yang celaka. Ya, kita sendiri malah nggak ngambil dari situ ya. Ya, jadi kita dijadikan pelajaran oleh orang lain. Nah, itu celaka kita. Masya Allah, Ustaz, barakallahu fikum. Nah ini coba saya coba mengkaitkan dengan di sekolah saja dengan guru. Di mana guru itu kan ada 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kemudian pedagogik, yang ketiga adalah kompetensi kepribadian dan sosial. Nah, kaitannya dengan metode Al-Quran dalam proses pendidikan tadi, Ustaz, sepertinya bisa mencakup semua aspek kompetensi guru tadi, Ustaz, ya. Nah, jadi untuk bisa menggunakan metode Al-Quran, ya berarti apa? Kompetensi profesionalnya harus kuat. Referensi apa ayat kisah-kisahnya, dalil-dalilnya itu kuat, tafsirnya dia harus pahami. Ya kan? Kemudian bagaimana dia sampaikan? Dia kan bisa pilih mana yang tepat. Jadi dari sekian banyak metode Al-Quran, maka masuk di kompetensi pedagogiknya. Kita pilih metode yang mana ini untuk menanamkan akidah ini kepada anak. Mana yang lebih pas untuk TK, SD, SMP, kelas 1, kelas 2 sampai beda-beda kelas. Atau topiknya apa ini, tema pembahasannya. Aku pakai apa? Nah, karena nanti ada misalnya ada metode khiwar, metode diskusi percakapan ya. Jadi adu hujah antara dua orang dalam menanamkan akidah. Ya. Jadi misal nih, bagaimana Ibrahim alaihissalam berdiskusi dengan Ismail. Ya abati inni ya bunaya inni ara fil manam inni adbahuka madza tara. Wahai anakku, aku mimpi. Artinya mimpi para nabi itu wahyu. Aku mendapat perintah untuk menyembelih dirimu. Pendapatmu gimana? Dibuka ruang diskusi di situ. Maka Ismail mengatakan, ya abati fa'al. Wahai ayah, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi di situ dengan metode diskusi Ibrahim alaihissalam menyiapkan mental, pikiran, perasaan, kejiwaan Ismail untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Tanpa disiapkan mentalnya, bahasa kita, susah. Ya, maka ini penting sekali. Jadi ada dalam pendidikan itu ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah apa? Tahap pengenalan. Anak dikenalkan dengan perintah dan larangan, misalnya. Yang kedua, ada tahap keimanan. Anak dibuat yakin bahwa ini perintah, ini larangan. Betul dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, ada tahap penyadaran. Gitu loh. Jadi anak sadar ini perintah Allah Ta'ala. Anak sadar, ini kalau aku kerjakan, aku akan dapat kebaikan. Kalau aku tidak kerjakan, aku celaka. Kemudian setelah apa? Ada uji coba. Tahap berikutnya. Setelah anak yakin, sadar, yuk diajari, dilatih, dibiasakan dengan perintah atau larangan itu. Baru nanti akhirnya apa? Itu akan jadi karakter anak. Masya Allah. Karena sudah menjadi suatu hal yang terbiasa, akhirnya menjadi kebiasaan dia. Ya, akhirnya jadi karakter. Biasa menjadi karakter. Ya, maka di antara tahapan itu kan apa? Penyadaran. Inilah penggunaan metode khiwar, metode diskusi. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Apalagi nanti untuk anak yang sudah remaja ya, misalnya SD kelas 5, kelas 6 ke atas itu sudah nggak mau dia terima perintah, pokoknya itu nggak mau. Biasanya banyak pertanyaan why-nya. Mengapa? Kenapa sih kok harus begini? Dia tidak akan menjalankan perintah atau meninggalkan larangan tanpa alasan. Alasannya, Jadi ini banyak sekali diskusi. Masya Allah. Ya, jadi itu salah satu ayat saja yang menunjukkan metode diskusi dalam menanamkan akidah. Bagaimana Ibrahim membimbing Ismail putranya untuk
betul-betul punya keyakinan, oh ini perintah Allah, ketundukan kepada Allah Ta'ala gitu loh. Masya Allah. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Nah ini jadi ingat Ustaz, jadi tadi kan berkaitan dengan metode apa yang tepat ya buat peserta didik kita, dan ini juga mungkin ayah bunda, inilah alhamdulillah kami di Sekolah Islam Anas juga secara rutin saat itu kan kita juga sesuai dengan nasihat arahan dari asatidzah pembina juga bagaimana kita melakukan supervisi pendidikan Zat. Kita mengetahui bagaimana seorang guru itu sudah tepat tidak metode yang disampaikan ya dengan kondisi peserta didik yang mungkin beraneka ragam, dan itu biasanya juga ada evaluasi. Oh ternyata guru fulan ini sudah pas metodenya. Oh guru fulan ternyata belum. Nah ini juga tentunya bila ayah bunda mencermati kondisi ataupun berita yang saat ini sedang berkembang di mana Kementerian Pendidikan Dikdasmen ya itu pendidikan dasar menengah saat ini baru ada mungkin sudah mulai masuk dalam taraf pelatihan saat kemarin salah satu kepala sekolah kita mendapatkan undangan pelatihan untuk tadi yang deep learning itu meaningful, kemudian mindful dan joyful tadi. Nah ini tentunya apa yang tadi Ustaz sampaikan yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini, Masya Allah sebenarnya kita sudah menginisiasinya dan juga sudah sejalan dengan apa yang menjadi concern dari pemerintah saat ini. Betul. Jadi ketika kita mau menerapkan ya metode-metode, maka apa yang ada di deep learning itu semua sudah masuk. Masya Allah ya. Bermakna, menyenangkan, menambah pengalaman. Itu kan udah ada semuanya. Coba dengan diskusi. Siapa tidak senang diskusi? Kemudian praktek senang praktek kan ada ini kan ada keteladanan dan sebagainya. Ya. Nah, cuma nanti ketika diskusi itu, tolong kita sebagai orang tua, sebagai guru harus siap. Kita harus open mindset ya, jangan tertutup. Pokoknya aku harus menang. Pokoknya anak harus kalah. Ya enggak boleh seperti itu. Kita terbuka, siap kita untuk salah dan sebagainya. Karena ingat ya, terlebih lagi ketika anak-anak kita kena syubhat. Anak kita kena syubhat, kalau kita sikapi dengan keras, maka syubhat akan semakin kuat menancap. Anak-anak akan merasa, wah demikianlah, memperjuangkan kebenaran itu banyak tantangannya gitu loh. Sehingga dia akan kokoh gitu. Maka yuk diskusi dengan cara yang baik. Kita terangkan bahwa kita ini lebih berilmu, lebih ngerti dibanding engkau. Kemudian aku ini ingin engkau itu mendapat kebaikan. Aku tuh sayang kepada kamu gitu loh. Harus nampak dalam setiap diskusi. Bagaimana Ibrahim alaihissalam ya berdiskusi dengan ayahnya. Di surat Maryam ya disebutkan ayat ke 42 sampai ke ayat 47 ya. Itqala li abihi ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayah, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak beri manfaat? Coba ini kan ilmiah banget. Dengan pertanyaan ya. Iya kan dengan pertanyaan. Ya. Kemudian ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawi. Ya wahai ayah dengan kata-kata yang Masya Allah. Ya kalau ini kalau dalam bahasa Jawa kromo inggil level tinggi nih ya abadi ini. Wahai Romo gitu kan. Gitu kan. Sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak ada pada dirimu. Yuk ikut aku, saya tunjukkan yang benar yang mana. Gitu. Ya abadi, la ta'budi syaitan. Ya. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayah, jangan nyembah setan. Setan itu telah bermaksiat kepada Allah. Tuh, diterangkan hakikat negatif dari perilaku itu. Ya. Ya abadi inni akhafu ayyamassaka adzaban minar rahmani fatakuna li syaitani waliya. Wahai ayah, saya tuh khawatir engkau terkena azab dari Allah. Kenapa engkau telah menyembah setan? Itu bukti bahwa ketika kita diskusi itu bukan dalam rangka mengalahkan mereka, bukan untuk menjatuhkan mereka, untuk memenangkan, enggak. Kita diskusi untuk kebaikan. Bentuk kasih sayang.
Nah, cuman kadang kita para orang tua itu tidak sabar ngadepi anak-anak. Anak-anak kan kadang-kadang ngeyel ya kan. Ya merasa mungkin karena kita orang tua merasa lebih paham, lebih tahu kan. Nah, jadi teringat saat dengan ayat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu pada saat kita mengajak anak atau orang lain kepada kebaikan itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian terakhir wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita tentunya dengan penuh hikmah ya, tadi kelemah lembutan ya, kemudian juga dengan pelajaran-pelajaran dan mungkin kisah-kisah yang bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak kita. Kemudian kalau misalnya nanti terpaksa ada diskusi ataupun ya tadi bukan debat tapi diskusi yang positif. Jadi yang membangun. Kita tetap harus menghargai ya, jangan sampai oke, kita lebih berilmu, kita mungkin lebih pintar, lebih berpengalaman, tapi jangan sampai kemudian apa? Kamu tuh ngeyel, kamu tuh bodoh. Enggak seperti itu, nggak akan diterima sama lawan diskusi. Maka yang kita bantah itu kan pemikirannya, perilakunya, bukan orangnya. Ini yang kadang para orang tua tidak memahami tentang hal ini, sehingga akhirnya akhirnya diskusi itu jadi ajang marah-marah aja akhirnya, gitu. Bukan ajang untuk menyampaikan ya, konteksnya bukan dalam lingkup mendidik, akhirnya jadi justru malah konteksnya yang kurang positif, di mana anak ini orang tua saya memarahi saya, gitu kan, bukan dalam konteks yang mungkin membimbing dan mengarahkan dengan lebih baik saat ya, Masya Allah. Baik, saat ini tentunya tadi dari penjelasan Ustadz tadi ayah bunda ya, kita juga bisa melihat ternyata dalam Al-Quran ya banyak sekali metode-metode yang bisa kita ambil ya sebagai bagian dari proses pendidikan anak-anak kita, baik kita sebagai orang tua di rumah maupun kita sebagai orang tua di sekolah sebagai guru pendidik gitu ya. Tentunya kita perlu ya baik sebagai orang tua ataupun guru saat ya, terus tidak pernah boleh bosan itu harus meningkatkan kemampuan diri, kompetensi ya. Orang tua juga sebenarnya sama dengan mungkin membaca buku-buku literasi keislaman yang positif, pendidikan anak. Kalau di sekolah Islam Manas, Masya Allah kita ada sekolah orang tua Jakarta yang rutin diberikan kepada para orang tua dan guru untuk bisa terus merojaah ya, mengupgrade kemampuan diri terkait dengan proses pendidikan anak dan parenting keislaman. Ini kan tentunya hal-hal yang sangat positif ya, tentunya dibalik tadi pemahaman yang kita bisa ambil dari pembahasan sore hari ini. Masya Allah ya, ternyata Al-Quran sudah menyediakan secara lengkap ayah bunda metode-metode pembelajaran, metode pembimbingan yang tepat bagi proses pendidikan anak-anak kita ya. Dan tentunya di sini perlu disikapi juga orang tua di sini tanda kutip bukan hanya sebagai orang tua di rumah, tapi kita yang saat ini juga sebagai orang tua bagi anak didik kita di sekolah. Tentunya tadi ya bila kita kaitkan dengan mungkin materi Ustadz sebelumnya, yaitu tetap kita memahami tahap tumbuh kembang anak. Tentunya memberikan pijakan pondasi pendidikan yang tepat untuk anak TK akan sangat berbeda nanti bagaimana pendekatan kita, metode yang tepat untuk anak-anak di level remaja dan dewasa saja. Ada lagi ya terkait dengan deep learning ya. Bahwa metode Al-Quran itu diantaranya apa? Mengajak untuk berpikir, memperhatikan dan memikir. Ya, ini kalau dulu di K13 pendekatan saintifik. Memperhatikan, mengklasifikasi dan sebagainya. Maka lihat Al-Quran dalam menanamkan akidah. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kau tidak lihat? Kau tidak perhatikan bagaimana unta diciptakan. Wa ilal samai kaifa rufat. Bagaimana langit diangkat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutiat. Bumi dihamparkan. Ini kan untuk memperhatikan, berpikir kan, pelajaran bermakna ini kan, ya meaningful ini, ya kan. So, kadang kita nggak nangkap mencermati. Gitu. Termasuk juga kalau yang biasa hafalan di juz 30 anak-anak kita saat. Iya betul. Contoh waj'alna di An-Naba misalkan, waj'alna laila libasa gitu kan. Kemudian ada juga waj'alna naumakum subata, waj'alna nahara ma'asya, itu kan di balik itu ada kalimat ternyata ada ada meaningful dan sebagainya. Ternyata malam itu digunakan untuk kita beristirahat, siang itu untuk bekerja, belajar, berikhtiar. Nanti kan bisa ya, misalnya, sebagaimana yang sering kita lakukan juga ya ketika kita field trip misalnya, itu kan outing class ya. Outing class itu tidak harus kemana, ke jauh-jauh, di halaman itu bisa sebetulnya kan.
Karena prinsipnya kan belajar di luar kelas supaya apa? Supaya joyful, menyenangkan kan gitu kan. Nggak harus di kelas terus kan bosan. Diajak keluar, ngelihat langit, ngelihat hujan, ngelihat tanaman, ngelihat bunga berwarna-warni. Bisa masuk ke mana? Ke akidah. Ya kan? Asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada kemarin suatu buku ya. Jadi Itsbatur Rububiyah. Jadi menetapkan rububiyah Allah Ta'ala dan uluhiyah Allah melalui tanaman. Dari berbagai itu ayat semuanya, ayat Al-Quran. Bagaimana melalui ayat-ayat yang berbicara tentang tanaman itu masuk pada rububiyah dan uluhiyah serta asma wa sifat. Masya Allah. Ya. Nah, ini kan penting banget. Ini kan seorang guru harus membaca buku itu. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya dan bisa mengkaitkan antara pelajaran umum sekalipun dengan pelajaran fondasi diniyahnya. Betul. Jadi yang penting juga adalah bagaimana seorang guru harus mampu mengaitkan materi dengan realita, realita yang ada di lingkungan peserta didik. Harus, kalau enggak nanti yang ilmu itu kayak satu yang ngawang-ngawang gitu Pak. Dan itu kan concern dari deep learning. Iya, jadi seperti kita misalnya dulu apa yang belajar matematika, belajar Pitagoras, belajar geometri, belajar aljabar, kita nggak ngerti manfaat di real kehidupan kita apa. Sampai sekarang kita nggak paham. Itu produk salah pendidikan kita. Dan mungkin ya evaluasi ya, mungkin di usia kita saat waktu kita belajar SD, SMP, SMA ada materi yang sama, cuma kita nggak tahu besok itu waktu kita udah dewasa manfaatnya apa gitu. Tapi maka ini pijakan penting bagi ayah bunda dan kita juga sebagai guru di sekolah. Bagaimana tadi kita bisa memahami ya apa tadi pendekatan yang tepat ya, kemudian tadi bagaimana menghadirkan ya sesuai dengan pendekatan yang sekarang sedang didorong dengan deep learning itu ya, mindful, meaningful, joyful, itu Masya Allah, dan itu sangat sejalan sekali dengan apa yang kita diskusikan sore hari ini. Pasti banyak metode-metode Al-Quran dalam membangun keimanan dan ini adalah satu sisi pendidikan yang tidak ada di luar Islam. Keimanan ini ya, bahkan kita kemarin sempat membaca ya tentang adab seorang guru, ada adab keimanan di situ. Ini luar biasa. Seorang guru harus punya adab keimanan. Dan itu adalah kalau dimasukkan ke mana, ke 4 kompetensi itu plusnya. Masya Allah. Plusnya ya. Seorang pendidik Muslim tentunya harus punya adab keimanan. Masya Allah. Baik ayah bunda dan Ustaz yang tanpa terasa ya, waktu sepertinya sudah banyak hal yang bisa kita diskusikan dan tentunya insya Allah. Inilah mungkin bagian dari proses pembelajaran kita saat. Jadi bagaimana kita belajar secara bertahap, kemudian yang kita pelajari itu kita pahami dengan baik. Kemudian yang paling penting bagaimana yang Ustadz sering nasihatkan di akhir-akhir kajian yang Ustadz sampaikan, bagaimana sudah kita pahami itu kemudian kita praktekkan dalam keseharian kita bersama anak di rumah maupun dalam keseharian kita bersama anak-anak di sekolah ya. Tentunya Masya Allah ayah bunda, tema sore hari ini insya Allah ya sangat bermanfaat buat kita ya, metode Al-Quran dalam pendidikan keimanan pada anak-anak kita. Tentunya Masya Allah bisa kita kaitkan dengan materi-materi sebelumnya dan tentunya kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita terus ya bisa menggali dan mengkaji metode-metode tadi Ustaz ya yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, bisa kita gali melalui mungkin dengan membaca buku, menghadiri kajian seperti halnya Sekolah Orang Tua Jakarta yang rutin diselenggarakan oleh Sekolah Islam Anas, dan tentunya juga literasi atau referensi yang lainnya ya. Tentunya Ustaz matur nuwun jazakumullah khairan ya. Kita mungkin cukupkan dan insya Allah ayah bunda kita akan hadir kembali dan tunggu ya podcast Anas berikutnya dengan tema-tema yang insya Allah lebih menarik dan juga bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Ustaz kita cukupkan dulu. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.